Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Ini karena udah kebayang kisah saya dengan Raisa, saya akan lanjutkan kisah itu supaya teman-teman makin panas ya sama kisah aku sama Raisa. Biarin Hemisme biarin main di luar aja, biar ngegali tanah aja di luar ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Nah, setelah kita menikah, setelah saya dan Raisa menikah, kita bahagia berdua ya serumah gitu ya, tinggal bareng. Apa yang terjadi? Lalu saya nanya ke Raisa, oh kok saya? Zen Permana nanya ke Raisa. Karena bukan saya ya. Ini kisah fiktif. Anggap aja namanya Zen Permana. Zen Permana nanya ke Raisa. Raisa, aku sayang sama kamu dan aku pengen kamu tumbuh dan berkembang sebagai manusia apa adanya. Kira-kira cita-cita kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi musisi katanya. Aku pengen jadi penyanyi. Oh gitu ya. Ada kerjaan lain nggak? Pengen jadi dokter? Ada yang lain nggak? Dan ternyata Raisa kemudian bersyukur karena Zen Permana ini membuat Raisa itu bahagia. Bukan cuman mencintai Raisa apa adanya, tapi juga membiarkan Raisa memilih jalan hidupnya dan memfasilitasi apapun yang Raisa pengen. Jadi Raisa pengen bekerja di luar rumah, nggak jadi ibu rumah tangga aja, tapi juga bekerja di luar rumah dan Zen Permana mengizinkan. Dan itu membahagiakan. Dan bukan cuma mengizinkan teman-teman semua, tapi Zen Permana ini memfasilitasi semua kebutuhannya Raisa. Mulai dari, kamu kayaknya kalau kerja butuh laptop ya, aku kasih ya MacBook Pro terbaru, yang 2020 yang spesifikasinya prosesornya i9 dengan octa-core, jadi core-nya ada 8, juga dengan RAM 64 GB supaya cepat working memory di laptop kamu, dan juga dikasih juga storage 2 terabyte supaya SSD 2 terabyte yang kecepatannya lumayan beberapa hertz itu supaya ketika kamu ngambil data, ngerjain sesuatu, cepat banget nyimpan data dan ngambil datanya, nggak usah lama-lama dan bisa multitasking. Juga GPU dan juga layar monitornya bagus ya, Nvidia yang pakai sRGB-nya 100%, jadi kalibrasi layar dan warnanya bagus buat kamu. Kan memfasilitasi banget tuh. Raisa ngerasa bahagia, Raisa bersyukur dong. Alhamdulillah, terima kasih suamiku. Seneng banget Raisa tuh sama suaminya yang udah ngasih laptop. Terus karena suaminya udah ngasih laptop yang bagus, kayaknya nggak asik deh dan mudah cemas dan khawatir deh. Jangan-jangan kalau dia Raisa jalan-jalan nanti takut kebaduk, kebaduk, kesenggol orang, tiba-tiba laptopnya jatuh atau kejebur got, kan jadi rusak laptopnya. Maka daripada laptopnya rusak atau bahkan Raisanya yang rusak karena kesenggol orang, bersentuhan sama orang, supaya nggak physical distance, supaya menjaga physical distancing sama orang, Raisa juga dikasih sebuah mobil. Bukan mobil sembarangan, tapi mobil mini keluaran terbaru, John Cooper Works Countryman yang edisi terbaru 2020 warna hijau army yang harganya sekitar 1,5 miliaran. Itu off the road ya. Kalau on road bisa jadi 1,7. Tergantung pembelian dan waktu dan juga ada hal-hal lain. Wah, itu kan luar biasa banget ya dikasih mobil. Jadi ternyata suaminya mendukung banget Raisa. Betul nggak? Sampai sini mudah-mudahan kebayang ya. Udah mulai kesal sama saya belum? Ya, supaya kebayang aja dulu bahwa ini tuh memang bisa jadi kejadian nyata, bisa jadi kejadian nyata kan, tapi ini cuma fiksi doang ya. Dikasih begitu banyak fasilitas, akhirnya Raisa menggunakan mobil itu untuk kerja. Nah, suatu hari karena mobilnya bagus banget ya, ada horsepower-nya gede, sampai 300 horsepower ya, tenaga kuda dan akselerasi dari 0. Jadi dari 0 ke 100 kilometer per jam itu bisa dicapai dalam waktu 6 detik aja, teman-teman. Jadinya kalau nyalip angkot, nyalip delman itu bisa cepat, nggak usah ngegas dalam-dalam, cukup ngegas dikit aja, nggak usah capek-capek, jadi nggak bikin betis pegel, kita bisa ngegas dengan cepat menyalip orang. Gitu. Saya keren juga ya kalau nge-review ya. Teman-teman kalau punya produk atau barang ingin di-review barangnya, jangan lupa endorse ke saya, nanti saya kasih alamatnya ya. DM aja ke Hey Academy, nanti beliau yang akan ngasihin alamatnya, nanti saya akan review seperti saya mereview tadi mobil dan juga laptop itu. Kembali lagi ke cerita ya. Di suatu hari dia lagi naik mobil dan dia ngegas gitu ya. Ngegas dan nggak sengaja karena ngegasnya ringan, karena akselerasinya cepat, ngegasnya kecepetan karena dia lagi nggak fokus, lagi di WA sama seseorang dari masa lalunya. Dia ngegas WA dan ternyata mobil itu akhirnya nabrak, dia terpelanting, mobilnya terbalik dan jebret. Akhirnya
Terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan. Mobilnya terbalik dan Raisa terbentur. Masih bisa bangun dan keluar dari mobilnya dengan merangkak, ditolong oleh orang-orang, dibawa ke unit gawat darurat, ke UGD. Di UGD lalu dia ketemu dokter nih, dokternya yang lagi miring kepalanya dan memegang handphone dengan banyak catatan, mencoba memeriksa Raisa dengan detail. Lalu karena mengalami sesuatu yang aneh di Raisa, tapi pas dipikir-pikir Raisa pegang kepala aman, tangan aman, paling memar-memar kecil dan lecet-lecet kecil. Tapi kok si dokternya seperti yang panik dan ngerasa aneh. Dan apalagi ngelihat bahwa si dokter ini konsultasi dengan banyak orang di sekitarnya. Dengan dokter-dokter lain. Jadi dokter A bilang, gimana nih? Mereka ngobrol berempat. Bahkan bukan sampai minta second opinion, tapi third and fourth opinion. Jadi ada 4 orang yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi sama Raisa. Lalu kemudian si dokter ini bilang ke Raisa, Raisa, aku mau cerita sesuatu sama kamu, aku mau ngasih kamu sebuah kabar. Jadi kita udah melakukan cross examination, jadi memeriksa kamu secara teliti, dan bukan cuma saya aja, tapi beberapa kolega dokter saya juga memeriksa kamu, dan kita punya 2 kabar. Yang pertama ada kabar buruk dan kabar baik. Kira-kira kamu mau kedengar kabar yang mana dulu nih? Yang kabar buruk dulu apa yang kabar baik dulu? Gitu. Lalu apa yang dikatakan Raisa? Nah, pas bilang tiba-tiba ingatan Raisa kembali ke zaman di mana dia masuk ke peristiwa si hilangnya Hamish ini. Dia kembali masuk ke dalam state psikologis di mana dia ngebayangin, hah, ada kabar buruk, ada kabar baik. Berarti kayaknya ada yang gawat sama diri aku. Sampai ada 4 dokter yang ikut terlibat, sampai mereka diskusi berat, dan kelihatan banget nih dari si dokter utamanya ini dia gelisah dan cemas tentang keadaan aku. Kayaknya ada sesuatu yang nggak bisa dia jelasin, bahkan sampai dia butuh untuk nanya ke second, ke third, dan ke fourth opinion. Apa yang salah nih? Apa yang terjadi ya? Kira-kira ada yang salah nggak dari diri aku? Kenapa aku seperti ini? Gitu ceritanya. Raisa mikir gitu dan dia mikir begini, wah ini pasti gara-gara kecelakaan ini nih. Duh, ini pasti kejadian terburuk yang pernah terjadi dalam kehidupan aku. Raisa kembali kepada Raisa yang dulu, yang seuzon sama takdir, yang seuzon sama skenernya Allah. Bahkan Raisa sampai bilang gini, ini pasti gara-gara aku naik mobil itu. Suami aku nih malah ngasih mobil bagus-bagus amat. Padahal kan bisa jadi bukan karena mobilnya bagus. Bisa jadi karena Raisanya yang ceroboh. Bahkan bisa jadi kalau memang Raisa naik mobilnya nggak begitu bagus, yang LCGC sekalipun, yang mobil murah aja sekalipun, kalau memang waktunya, skenario-nya, takdirnya kecelakaan, ya kecelakaan aja kan. Gitu loh teman-teman. Tapi dia nyalahin itu. Dia malah nyalahin suaminya yang baik hati dan bijaksana, si Zain Permana ini. Dan bukan cuma nyalahin, dia bilang bahwa ini gara-gara mobil. Dan bukan cuma gara-gara mobil, ini gara-gara laptop. Karena laptop yang kerjaannya ini, dia jadi cepat kerjaannya, dia jadi harus ketemu banyak klien, dan dia harus membuat dia harus naik mobil. Nah, gara-gara naik mobil ini dia celaka, gara-gara laptop nih. Dan bukan cuma mikir ke gara-gara laptop, ini gara-gara suami aku nih, si Zain Permana ini ngizinin aku kerja nih. Ini pasti gara-gara suami aku ngizinin aku kerja. Coba kalau dia nggak ngizinin aku kerja, coba kalau dia cuma bilang, udah kamu di rumah aja nemenin aku, jadi ibu rumah tangga aja. Gitu, ini gara-gara suami aku ngizinin aku kerja. Dan pikirannya nggak sampai di situ teman-teman, pikirannya lanjut lagi. Ini pasti gara-gara aku nikahnya malah sama Zain Permana, bukan sama si Sultan. Coba kalau aku nikahnya sama Sultan, aku nggak usah mikir kerja, sama sekali nggak usah terbersit pikir kerja. Ini pasti gara-gara suami aku. Kebayang nggak? Satu kejadian tabrakan, kecelakaan, akan diberikan kabar sama dokter, membuat dia berpikir sangat negatif terhadap satu kejadian itu. Raisa, ya. Padahal kan Raisa bisa ngasih kali kedua, ya nggak? Kesempatan kedua. Gitu. Lalu dia dikejutkan sama si dokter. Neng, udah ngelamunnya, Neng? Udah ngelamunnya? Ini saya mau ngasih kabar. Ada kabar buruk dan kabar baik. Jadi kamu mau denger yang mana dulu nih? Yang kabar buruknya atau dengar kabar baiknya? Gitu kata si dokter, udah mulai kesel nih si dokternya. Oh, iya maaf dok, kata si Raisa. Aku mulai dari kabar buruknya aja deh. Supaya setelah aku dengar kabar buruk dan lemes, aku bisa tahu kabar baiknya apa. Oke, kata dokternya.
Jadi, ketika kamu kecelakaan, kecelakaan kamu tidak menimbulkan apa-apa. Jadi tidak ada hal-hal yang serius, baik itu di kepala, cuman shock dikit, ada memar dan benjol dikit, dan tubuh lain juga nggak ada masalah, paling lecet-lecet. Dan kamu masih shock. Tensi tinggi ini karena kamu shock. Jadi detak jantungnya tinggi, tensinya juga tinggi. Jadi nggak masalah buat kamu, Raisa. Cuman, ada sesuatu yang aneh yang kita temukan. Jadi kecelakaan kamu ini menyebabkan kita kan harus ngecek ya kepala kamu. Ada otaknya apa enggak? Ya, kita lakukan CT scan dan di CT scan ternyata kita menemukan sesuatu yang aneh. Gitu. Jadi kalau kabar baiknya adalah kamu nggak apa-apa, kecelakaan mobil ini tidak membuat kamu kehilangan sesuatu. Tapi ada kabar baik nih. Hah? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah ketika kita CT scan, kita menemukan sesuatu yang aneh di kepala kamu yang nggak bisa kita temukan kalau kamu nggak kecelakaan. Jadi kalau Raisa nggak kecelakaan, kita nggak mungkin punya alasan untuk meriksa kepalanya Raisa, ya nggak? Kan nggak mungkin tiba-tiba Raisa bilang, dok dok aku mau di CT scan dong, atau Raisa bilang ke suaminya, Zen Permana mau di CT scan, gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba bilang gitu. Nah, maka apa yang terjadi ternyata gara-gara kecelakaan ini, dokter-dokter ini melakukan CT scan dan menemukan sesuatu yang aneh di kepalanya. Apa yang dia temukan? Jadi hasil dari penelitian lebih lanjut, jadi dia cerita, dokternya bilang, aku ini ngajak 3 dokter lain untuk sama-sama melihat sesuatu dan melakukan prosedur yang diagnosa yang menarik. Ternyata di dalam otak kita menemukan sesuatu yang amat kecil sekali, yang andai aja kamu nggak kecelakaan, kita pasti nggak akan teliti untuk memeriksa itu. Kan kalau kecelakaan kebenturan otak, kita harus betul-betul cek ya, otaknya ini ada trauma nggak di otaknya, ada brain damage nggak, ngecek ada masalah nggak deh cara dia ngelihat warna, cara dia mengingat, cara dia memastikan dirinya, cara dia mempersepsi kondisi matanya, dicek abis. Nah, gara-gara dicek lebih detail, dia menemukan satu benda kecil yang bergerak-gerak seperti tumor yang sangat ganas, tapi untungnya masih sangat kecil. Dan untungnya karena kecelakaan, dokter-dokternya meriksa dengan sangat detail. Lagi-lagi untung, dan ini sebuah kabar bagus. Dan kabar bagusnya lagi adalah, masih untung lagi adalah kita menemukannya dalam kondisi kecil. Jadi kata dokternya, duhai Raisa, kecelakaan ini justru harusnya kita syukuri karena akhirnya kita menemukan sesuatu yang kalau ditemukannya nanti, ini pasti akan sangat telat. Kalau ini si tumor ini, si kanker ini makin gede di kepala, akan susah untuk ditolong. Karena ini ternyata pertumbuhannya gede banget. Gitu. Dan akhirnya si dokter ini minta izin Raisa untuk, Raisa bolehkah aku mengoperasi kamu dengan prosedur begini-begini, tapi kita perlu persetujuan suami. Akhirnya Raisa menghubungi Zen Permana, suaminya, terus bilang, ayang aku harus dioperasi. Kenapa kamu dioperasi, ayang? Iya, habisnya aku kejedot, kebentut, terus gini, terus ternyata kata dokter gitu, ayang. Oh ya udah nggak apa-apa, ayang ada uangnya nggak ada, ayang transfer, ayang ditransfer lah sama Zen Permana. Akhirnya dioperasi lah dia. Ya, dioperasinya berjalan dengan lancar dan berhasil ya. Dokter berhasil menemukan di mana letak si tumornya, berhasil dikeluarkan dan cukup dikasih obat. Akhirnya otak Raisa kembali tidak sengklek seperti sebelumnya. Sehat seperti sedia kala. Raisa kemudian kembali ke situasi di mana dia ngelamun lagi. Lalu dia di situ bersyukur. Ya Allah, aku maaf ya, aku tadi udah mikir yang negatif, lagi-lagi mikir negatif. Kejadian tabrakan ini aku malah nyalahin suami aku, malah nyalahin kerjaan aku, malah nyalahin mobil aku. Bahkan aku malah malah dalam pikiran sudah berpikir untuk tidak setia dan memilih untuk menikah dengan si Sultan. Padahal kan nggak gitu. Ternyata skenariomu ini ternyata hebat ya Allah. Ternyata ada skenario di mana kalau aja Allah itu nggak bikin Raisa kecelakaan, maka dia nggak akan menemukan kecelakaan atau sebuah kejadian yang nggak mengenakan di otaknya. Nah, kejadian ini yang membuat Raisa bersyukur banget punya suami yang namanya Zen Permana itu. Wow, keren ya teman-teman ya. Kira-kira pelajarannya apa sih dari dua cerita yang saya sampaikan ini? Yuk, silakan ada yang mau menyampaikan dulu pendapatnya. Monggo saya kembalikan dulu ke Uyu sebelum saya lanjut. Lessonnya apa sih dari ini? Kira-kira teman-teman ada yang mau
Ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak dari storytelling yang sudah saya sampaikan? Oke, terima kasih Kang Monggo. untuk ceritanya yang sangat menarik sekali dan out of the box ya. Inspiratif ya. Plot twist sekali. Kemudian Waduh. tiba menikah dengan Zain Permana. Oke, kita tidak akan membahas cerita tersebut karena nanti Kang Zen kegirangan. Kita akan tanya aja teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Boleh diaktifkan mic-nya? Ayo teman-teman. Atau saya tanya dulu deh, Teh Dini. Halo. Halo. Ini mungkin boleh share kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita Zen Permana dan Raisa tadi? Kalau pelajaran yang bisa diambilnya yang benar-benar langsung kebayang dari awal adalah jangan cepet-cepet ngambil kesimpulan. Jangan cepet-cepet nyangka kalau apa yang terjadi sekarang itu adalah hal yang memang tersimpulkan kayak yang sekarang lagi terjadi gitu. Karena bisa jadi nanti 1 menit ke depan, seminggu ke depan, setahun ke depan, kita ternyata menemukan makna yang ternyata ekstrim banget, beda banget gitu. Tapi kalau boleh komentar nih ya ceritanya, yang ayang-ayangnya itu tolong agak dikurangi ya Kang ya, agak geli-geli gimana gitu. Itu yang, ya itu plot twist-nya justru. Tapi seru banget sih Kang, mantap ceritanya. Oke, terima Itu kasih. Teh. Siap. Oke, jadi benar ya tadi kata Teh Dini kalau misalkan kita jangan cepat-cepat menilai sesuatu itu pada saat ketika emosi kita sedang naik mungkin ya, ketika pada saat itu merasa sedih, kemudian kita menilai suatu hal begitu saja, padahal mungkin di balik itu ada makna dan ada hikmah yang lebih apa ya, yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan sebelumnya. Oke, selain Teh Dini, siapa lagi yang mau menyampaikan kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tadi? Tapi tadi di chat rame banget nih, Kang. Halo, Oh gitu. Ya, iya tadi. Halo, Ya. siapa? Ini Mbak Isti ya? ya. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau dari cerita tadi, dari satu kejadian itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi bisa jadi saat ini sedih, tapi nanti dikenang lagi ternyata itu punya sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi satu kejadian bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Jadi jangan, ya sama seperti tadi sebelumnya, kita jangan cepat-cepat ambil kesimpulan dari satu kejadian. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mbak Isti. Mbak Isti dari mana nih? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Ada juga yang gabung dari Jogja. Oke, benar ya kata Mbak Isti, kalau suatu hal itu pasti ada beberapa sudut pandang yang bisa kita ambil. Tergantung kita mau mengambil sudut pandang yang positif atau yang negatif gitu. Mau dilanjut Kang atau masih mau tanya-tanya? Boleh dua orang lagi aja. Dua orang lagi dong. Ada yang share dapat apa gitu selain gelinya gitu ya. Belajar kontrol emosi, mendengar cerita Kang Zen gitu ya. Boleh. Silahkan. Ada yang mau sharing dua orang lagi aja. Yoi. Boleh. Hai. Nah, ini Puja nih. Silahkan. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kata aku ya, kalau menurut aku dari kisah yang tadi Kang Zan ceritain, itu tuh apa ya? Maksudnya kan kita kan nggak tahu ya ke depannya itu bakalan kayak gimana. Jangankan 1 jam ke depan gitu, 1 menit ke depan aja kita nggak tahu kan. Jadi ya gitu, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berpikir negatif. Semua yang kita alamin pasti ada sisi positifnya gitu. Jadi jangan sampai kita cuma memandang itu dari sisi negatifnya aja. Jadi harus dari sisi positifnya juga gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih Teh. Ini ada juga Kang yang ngasih lessonnya di chat. Katanya belajar tetap tenang saat terjadi sesuatu termasuk yang buruk sekalipun, sama belajar menerima kenyataan. Raisa yang dinikahi Zen Permana katanya. Iya, oke, boleh Windy, silahkan. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Windy dari mana nih? Dari Posisi Bandung. Lagi di mana? Oh, dari Bandung. Palu. Wih, mantap. Deket dong.
Oh iya, Kang Zen di mana? Jadi Di nanya-nanya. Kircon malah jauh ya sebenarnya. Gimana Windy? Iya, kalau menurut saya sih apa ya, kejadian itu sebenarnya kan netral ya. Jadi pikiran kita Lah, Aduh, kenapa ketawa? Oke, silakan dia. Kejadian Jadi itu netral, sebenarnya betul banget. kejadian itu netral. Kita yang memberi makna, mau memberikan emosi yang baik atau buruk, itu tergantung persepsi kita. Jadi dari cerita yang tadi Kang Zen ceritain itu menarik banget. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian yang menimpa Raisa ini sebenarnya bukan apa ya, kalau misalnya kita bisa memberi persepsi, itu sebenarnya kejadian yang bisa dianggap sangat positif kan. Akhirnya karena kita tahu kan akhirnya banyak kejadian yang ternyata karena ada kecelakaan jadi kejadiannya malah lebih baik gitu kan. Jadi ya itu yang bisa saya simpulkan, kejadian memang netral, kita tuh nggak boleh sembarangan ngambil persepsi atas kejadian tersebut gitu, apalagi langsung suudzon sama Allah yang ngerencanain semuanya dengan baik gitu. Pasti semua yang direncanain sama Allah itu nggak ada yang nggak baik, kitanya aja yang mempersepsikannya itu nggak baik gitu kan. Apalagi tadi Raisa sampai bilang ini gara-gara Zen Permana, ini kan nggak bisa Iya, gitu ya. makanya padahal Itu padahal Kang Zen Permana kan udah baik banget baik banget. Ngasih mobil ya, nggak ngasih Iya, memperbolehkan kerja kan Kang. membolehkan kerja, jarang banget. Jarang kayak banget gitu. kan yang kayak gitu. Aduh. Luar Kan gitu biasa sih ya. intinya kan kalau dari saya. Oke, terima Oke, kasih. thank you Terima banget Teh kasih. Windy, mantap. Assalamualaikum. Iya. Seorang lagi ya? Seorang lagi? Udah, Kang. Udah ya, udah 2 tadi ya. Oke Betul deh. ya, kata Teh Windy kalau suatu kejadian itu netral. Nah, suatu kejadian itu bisa menjadi positif atau negatif tergantung gimana kita mempersepsikannya. Jangan sampai kita suudzon sama Allah gitu. Ya padahal semua kejadian itu adalah netral ya. Gitu, luar biasa nih.